Cinta Sepak Bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Inilah aksi Witan Sulaiman cetak 2 gol untuk FK Ratnik Surdulika U20. Bintang Timnas Indonesia U19 Witan Sulaiman tampil luar biasa saat membela FK Ratnik Surdulika U20 pada pekan lalu. Witan Sulaiman memang sempat tidak ada kabar setelah selesai menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia U19 di Kroasia beberapa waktu lalu. Hal itu dari tidak adanya nama Witan Sulaiman di daftar susunan pemain skuad senior FK Ratnik Surdulika dalam beberapa laga di kompetisi kasta tertinggi Liga Serbia 2020-2021. Rupanya ex-pemain PSIM Yogyakarta itu diminta untuk bermain bersama tim U20 terlebih dahulu sebelum ke skuad utama. Witan terlihat bermain membela Ratnik Surdulika U20 melawan OFK Bor U20. Jebolan diklat Ragunan itu sukses menyumbang 2 gol. Karena penampilan gemilang tersebut, Witan Sulaiman kemudian dipanggil untuk masuk ke skuad utama Ratnik Surdulika. Pelatih kepala Slavoljub Djordjevic pun memasukkannya dalam daftar susunan pemain kala Ratnik Surdulika bersua FK Makva Sabak pada pekan ke-15 Jumat 20 November 2020 lalu. Witan Sulaiman tercatat sudah tampil sebanyak 2 kali bersama Ratnik Surdulika di Serbian Superliga pada musim lalu. Namun pada musim ini, Witan Sulaiman masih belum diberikan kesempatan untuk tampil di tengah lapangan. Timnas Indonesia tantang Thailand pada 25 Maret 2021 di tempat netral. Sekretaris Jenderal Asosiasi Sepak Bola Thailand, Patit Supappong, mengkonfirmasi jadwal pertandingan antara Thailand melawan Timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 digelar pada 25 Maret 2021. Patit Supappong menyebut pertandingan masih sesuai jadwal yakni digelar di Stadion Raja Mangala, Bangkok. Pernyataan itu sekaligus membantah rumor yang beredar seputar rencana menggelar pertandingan di tempat netral. Pandemi COVID-19 diyakini menjadi alasan sulit untuk menghadirkan Timnas Indonesia ke Thailand yang punya aturan ketat soal pendatang. Meski demikian, Big Joe tak ingin buru-buru menutup peluang melakukan pertandingan di tempat netral. Menurut Patit Supappong, segala keputusannya nanti akan bergantung saran dari FIFA, AFC, dan otoritas kesehatan setempat. Thailand sudah mulai mengurangi masa karantina untuk pendatang dari 14 hari menjadi 10 hari. Namun tetap saja faktor itu bakal menjadi pertimbangan Timnas Indonesia untuk menggelar laga tandang di Bangkok pada Maret 2021. Ketua Umum PSSI ke pemain Timnas U19 dilarang makan pecel lele. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengunjungi latihan Timnas Indonesia U19 Sabtu 21 November 2020. Ia melarang skuad makan pecel lele. Iwan Bule, sapaan akrab Iwan, menyempatkan diri memberikan speech di sela-sela latihan Timnas U19. Salah satu pesannya kepada para pemain adalah dilarang makan sembarangan. Iryawan berharap pemain disiplin untuk mengkonsumsi makanan yang disediakan di hotel saja. Adapun Timnas U19 menginap di Hotel Fairmont, Jakarta selama menjalani pemusatan latihan kali ini. Deretan pemain yang jadi prioritas Iwan Bule dibandingkan pemain-pemain keturunan. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan bahwa banyak pemain keturunan yang antusias untuk membela Timnas dan untuk tampil di Piala Dunia U20 2021. Namun ia sudah memiliki deretan prioritas pemain dibandingkan pemain keturunan lainnya. Pemain-pemain prioritas yang akan terus dikembangkan kemampuannya adalah nama-nama yang sudah mengikuti pemusatan latihan Timnas U19, termasuk 2 nama keturunan yang reguler dipanggil TC, Elkan Bagot dan Jack Brown. Sosok yang biasa disapa Iwan Bule itu pun berharap para pemain yang sudah dipanggil TC memanfaatkan dengan maksimal. Artinya harus disiplin dan mengerahkan kemampuan terbaiknya agar tak kalah bersaing dengan pemain keturunan. Malaysia optimis lolos ke Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023.
Rival Timnas Indonesia yakni Malaysia mulai bersiap untuk menghadapi laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2022 pada 2021 mendatang. Setelah sebelumnya ditunda karena pandemi virus corona, Konfederasi Sepak Bola Asia baru saja memutuskan agar kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia bisa dimulai kembali pada Maret 2021. Menurut laporan dari News Straits Times, pelatih Timnas Malaysia, Tan Cheng Ho, optimis mampu membawa pasukannya lolos kedua ajang bergengsi tersebut meski menghadapi jadwal padat pada 2021. Sementara itu, di kubu Timnas Indonesia Senior masih belum jelas kapan akan melakukan pemusatan latihan. PSSI dan pelatih Sinteyong masih fokus untuk mengasah kemampuan para pemain Timnas Indonesia U19. Timnas Indonesia Senior memang sudah tidak memiliki harapan lolos ke Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023. Namun setidaknya mereka wajib menyapu bersih 3 laga sisa demi memperbaiki ranking FIFA. Masuki pekan kedua pemusatan latihan, Bima Sakti terus genjot fisik dan taktik Timnas Indonesia U16. Timnas Indonesia U16 sudah memasuki pekan kedua pada pemusatan latihan yang berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong. Pelatih Bima Sakti menyebut peningkatan fisik dan taktik masih menjadi prioritas di timnya. Dua aspek itulah yang masih ingin ditingkatkan oleh Bima Sakti di Timnas Indonesia U16. Penilaian itu diambil setelah melakukan evaluasi terhadap 2 laga uji coba yang dilakukan saat melawan Uni Emirat Arab pada Oktober lalu. Hari ini kami mempertajam passing, terutama akurasi, small-sided game. 3 tim dibagi 7 pemain, dan kami juga banyak melakukan permainan dengan menggunakan seluruh lapangan. Kata Bima Sakti seperti dikutip situs resmi PSSI Senin 23 November 2020. Marinus Wanewar, sayangkan The Next Boss, tolak gabung Garuda Select. Pesepak bola nasional Marinus Wanewar menyayangkan keputusan Alexandro Felix Kamuru, penggawa Timnas Indonesia U16 yang menolak tawaran untuk bergabung dalam skuad Garuda Select 3. Beberapa waktu lalu, Alexandro Felix Kamuru yang notabene adalah pemain muda Barito Putra U16 mengaku sempat ditawari untuk bergabung dalam skuad Garuda Select 3. Namun pemain yang dijuluki The Next Boas Salosa itu harus menolak tawaran tersebut lantaran ingin fokus membela Timnas U16 jelang perhelatan Piala Asia U16 nanti. Waktu itu saya ditelepon ditanya tentang itu bergabung di Garuda Select 3, ungkap Alex Kamuru via laman resmi PS Barito Putra. Saya jawabnya lebih memilih Barito Putra dan Timnas U16 karena dari Coach Bima Sakti menyuruh untuk kami fokus untuk Piala Asia, tambah pesepak bola asal Papua itu. Pernyataan Felix Kamuru langsung menjadi sorotan di media sosial sebab ada banyak pemain muda yang berminat untuk berlatih sepak bola di Inggris lewat program Garuda Select. Pernyataan itu juga mencuri perhatian dari striker Timnas sekaligus pemain Persipura Jayapura Marinus Wanewar dalam kolom komentar Instagram beberapa waktu lalu. Aduh, fokus apa Kak Ade? Kesempatan tidak datang 2 kali, ungkap Marinus Wanewar dengan membubuhi emotikon memegang kepala sebagai bentuk kekecewaan. Runner-up Liga Super Malaysia 2020, bidik Rico Simanjuntak. Bintang klub Liga 1 Persija Jakarta yaitu Rico Simanjuntak dikabarkan tengah dibidik oleh klub Liga Super Malaysia, Kedah FA. Kedah FA yang baru saja finish di posisi runner-up Liga Super Malaysia 2020 sedang mencari pemain asing dari Asia Tenggara untuk musim depan. Pada musim depan, Kedah FA membutuhkan pemain yang berpengalaman dan memiliki kemampuan spesial apalagi mereka akan bermain di Piala AFC. Menurut laporan dari media Malaysia Phuket FC, Kedah FA sedang mengincar pemain Persija Jakarta Rico Simanjuntak. Tidak hanya Rico, sebelumnya sempat muncul nama bomber Bali United Stefano Lillipali. Diketahui Rico Simanjuntak masih memiliki kontrak di Persija Jakarta hingga Desember 2021 mendatang. Bila ingin mendapatkan jasa Rico, Kedah FA harus merogoh kocek sebesar 5 miliar rupiah bila melihat harga pasar di situs Transfermarkt. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.